Kronologi 3 polisi tewas ketika penggerebekan judi sabung ayam. Saudara 3 anggota Polsek Negara Batin Waikanan Lampung meninggal dunia ditembak saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan pada Senin 17 Maret sore hari. Kejadian tragis tersebut bermula ketika Polsek Negara Batin menerima informasi mengenai aktivitas judi sabung ayam di Kampung Karangmanik pada Senin siang hari. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan awal, sebanyak 17 personil dikerahkan untuk melakukan penggerebekan di lokasi itu. Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto memimpin secara langsung operasi tersebut. Namun saat tiba di lokasi, para petugas justru disambut rentetan tembakan dari kelompok bersenjata. Dalam insiden ini, 3 orang anggota polisi gugur di tempat akibat luka tembak pada bagian kepala mereka. Mereka adalah Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto, dan Bribda Galip Surya Ganta. Usai kejadian, aparat pun langsung melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan. Dan salah satu pelaku penembakan merupakan anggota TNI yang bernama Peltu Lubis. Ia diketahui sudah menyerahkan diri ke pihak berwenang. Kemudian pelaku lainnya yang bernama Kopka Basar juga sudah berhasil diamankan di kediamannya tanpa perlawanan. Klarifikasi DPR soal revisi Undang-Undang TNI. Saudara Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasko Ahmad menjawab isu terkait dui fungsi ABRI yang menggiring pembahasan RUU TNI. Dasko pun menegaskan DPR akan selalu menjaga supremasi sipil. Selain itu ia juga mengatakan bahwa DPR akan menjaga supremasi sipil hingga ia berharap masyarakat tidak salah tafsir dan benar-benar membaca setiap pasal dari perubahan dalam RUU TNI tersebut. Kemudian Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto juga mengatakan isu dui fungsi ABRI tidak akan terjadi. Dirinya mengatakan RUU TNI justru membatasi soal dui fungsi. Menjamin hanya ada 3 pasal yang dibahas dalam revisi Undang-Undang TNI atau RUU TNI, yakni pasal 3, pasal 47 dan pasal 53. Adapun pasal 3 mengatur terkait kedudukan TNI dan pada pasal 53 mengatur soal usia pensiun TNI serta pasal 47 mengatur soal pos kementerian atau lembaga yang bisa diduduki oleh prajurit. Selanjutnya DPR juga menyebut draft yang beredar di media sosial banyak yang tidak sesuai dengan poin-poin dalam pembahasan oleh DPR. Jadi dalam revisi Undang-Undang TNI itu hanya ada 3 pasal, itu pasal 3, pasal 53, dan pasal 47. Jadi nggak ada pasal-pasal lain yang kemudian di draft yang beredar di media sosial itu saya lihat banyak sekali. Dan kemudian kalaupun ada pasal-pasal yang sama yang kita sampaikan itu juga isinya sangat jauh berbeda. Demikian rekan-rekan media sekalian, sebentar nanti kita akan bagikan draft yang pada saat ini sedang direvisi di Komisi 1.
Penangkapan penganiaya juru parkir minimarket di Bandung. Saudara, pihak kepolisian menangkap satu pelaku penganiayaan juru parkir berinisial RS pada Senin 17 Maret. Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di Desa Cimaung, Bandung, Jawa Barat pada hari Minggu 16 Maret. Kapolresta Bandung Kombes Polisi Aldi Subartono mengatakan bahwa satu pelaku yang saat ini diamankan pihaknya tersebut merupakan salah satu dari anggota geng motor. Dan saat ini kepolisian masih memburu pelaku lainnya yang identitasnya sudah mereka kantongi. Untuk itu, polisi juga meminta kepada para pelaku yang terlibat lainnya untuk segera menyerahkan diri ke polisi. Aldi mengatakan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi aksi-aksi kriminalitas. Ia juga menjelaskan bahwa kejadian penganiayaan bermula ketika salah satu geng motor bernama Bridges sedang membagikan takjil kepada para pengendara jelang buka puasa. Namun, saat bertemu dengan korban, para anggota geng motor tersebut tersinggung dengan tindakan korban. Hingga akhirnya mereka semua terlibat penganiayaan sampai membuat korban meninggal dunia. Temuan kerangka manusia di ladang tebu Bantul. Saudara, kerangka manusia berjenis kelamin perempuan ditemukan di ladang tebu Kaligondang Subermulyo, Bambang, Lipuro, Bantul pada Senin 17 Maret pagi hari. Temuan kerangka manusia ini sempat membuat terkejut sejumlah pekerja pabrik gula madu Kismo. Kepala Seksi Humas Polres Bantul AKP Nengah Jeffrey Pranawidiana mengungkapkan kronologi penemuan kerangka perempuan yang belum diketahui identitasnya ini. Berawal dari seorang pekerja pabrik gula madu Kismo yang berinisial N sedang memupuk tanaman tebu. Namun tiba-tiba ia dikejutkan dengan adanya tulang-tulang berserakan, juga ditemukan kepala manusia yang sudah tinggal tengkoraknya saja. Merasa curiga, N pun kemudian melihat lebih dekat kerangka tersebut. Dan tidak lama kemudian, jajaran Polsek Bambang Lipuro langsung menuju ke lokasi kejadian. Dan selanjutnya, kerangka serta tengkorak manusia itu pun dilakukan pemeriksaan. Hasilnya, kerangka dan tengkorak tersebut milik manusia yang tewas 2 hingga 3 bulan yang lalu. Sampai saat ini, identitas kerangka manusia tersebut belum juga diketahui.
Langgar gencatan senjata, Israel bombardir Gaza di bulan Ramadan. Saudara, Israel menggelar serangan udara besar-besaran di Gaza pada Selasa 18 Maret. Mereka mengabaikan gencatan senjata di antara kedua belah pihak. Serangan ini dilakukan di tengah bulan suci Ramadan, ketika sebagian besar warga Gaza tengah menunaikan ibadah puasa. Tentara Israel berdalih serangan mereka menargetkan aset-aset milik organisasi Hamas di jalur Gaza. Israel pun juga menjanjikan peningkatan kekuatan militer setelah pembicaraan dengan Hamas tentang pembebasan sandera lebih lanjut terhenti. Kantor Benjamin Netanyahu mengatakan Perdana Menteri sudah menginstruksikan militer untuk mengambil tindakan yang cukup keras terhadap Hamas di jalur Gaza. Di sisi lain, Hamas mengatakan Israel telah melanjutkan agresinya terhadap warga sipil di Gaza dan mengatakan dengan membatalkan perjanjian gencatan senjata. Sedikitnya ada 15 orang termasuk juga anak-anak tewas dalam 35 serangan udara simultan Israel pada Senin malam waktu setempat. Dan menurut layanan darurat sipil Palestina, 3 rumah terkena serangan di Deir al-Balah di Gaza Tengah. Demikian juga sebuah gedung di kota Gaza menjadi target di Khan Younis dan juga Rafah menurut para saksi. Di sisi lain, Gedung Putih mengatakan pada Senin malam hari bahwa mereka sudah diajak berkonsultasi oleh Israel mengenai adanya serangan tersebut. Komando Dalam Negeri Israel pun sudah memerintahkan pembatasan aktivitas sipil di dekat jalur Gaza, termasuk juga penutupan sejumlah sekolah pada hari Selasa. Negara-negara Arab yang menjadi mediator yang didukung oleh Amerika Serikat hingga saat ini belum juga berhasil mendamaikan perbedaan antara kedua belah pihak yang bertikai dalam pembicaraan yang diadakan selama 2 minggu terakhir ini. Kemudian di waktu yang hampir bersamaan, pesawat tempur Israel pun juga melancarkan 3 serangan udara terhadap pangkalan pesawat tempur Israel. 3 serangan udara terhadap pangkalan militer Suriah pun berada di Daraa Barat.